selamat siang, selamat malam peserta didik SMK Negeri 3 Kota Pekalongan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Sony Dwi Wuryanto. Kalau di SMK 3 saya biasa dipanggil Mr. Sony. Nanti kalian akan menyaksikan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS daring SMK Negeri 3 Kota Pekalongan tahun ajaran 2020-2021. Kenapa MPLS kita menganut sistem daring? Karena seperti kita ketahui bahwa kondisi Kota Pekalongan masih di zona yang belum memungkinkan kita untuk melakukan tatap muka. Namun itu tidak jadi masalah karena sesuai dengan tema MPLS SMK Negeri 3 Kota Pekalongan bahwa tetap berprestasi di masa pandemi. Jadi masa pandemi tidak menjadi halangan kita untuk berprestasi. Dan di segmen yang pertama ini kita akan membahas tata krama dan tata tertib. Tentu saja saya tidak sendiri. Di studio kita sudah hadir 3 ibu-ibu yang luar biasa dari SMK 3, dan ini untuk informasi adalah perwakilan dari BK, guru BK yang ada di sekolah ini. Mungkin kita kenalan dulu ya, supaya siswa-siswa sudah mengetahui. Silakan. Nama saya Ibu Kuswinarni. Ibu Kuswinarni yang biasa pertama. Biasa dipanggil dengan Ibu Win. Dan nanti akan mengampu guru siswa kelas 10, 11, 12, jadi, 13. Iya. Mengampu semua tingkat ya Bu ya? Iya, betul Pak Sony. Iya. Untuk yang kedua, silakan. Perkenalkan, nama Ibu Sri Retnoningsih. Sri Retnoningsih. Ya, biasa dipanggil dengan Bu Retno. Bu Retno. Ya, mengampu sama dari tingkat kelas 10, 11, dan 12. Ya, semuanya nanti ketemu Bu Retno juga. Dan Ibu yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nuning Budi Astuti, biasa dipanggil Bu Nuning. Saya juga mengampu kelas 10, 11, 12, 13. Wah, sama dengan ketambahan ya Bu ya. Sekarang ada kelas 13 gitu ya. Baiklah, setelah berkenalan, kita mulai saja perbincangan kita, yaitu tentang tata krama. Mungkin anak-anak di rumah sudah mengenal istilah tata krama, tapi mereka sebenarnya belum memahami betul apa sih tata krama itu. Mungkin bisa dijelaskan? Bisa saya jawab ya, Mister? Iya. Tata krama dalam istilah Jawa itu dipisah. Tata itu artinya aturan atau norma, sedangkan krama itu artinya baik atau sopan. Yeah. Jadi kalau digabungkan artinya tata krama itu adalah aturan atau norma sopan santun yang berlaku di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Oh, seperti itu. Ada istilah Jawanya? Iya. Bisa disampaikan oleh Ibu Nuning? Iya. Ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Iya. Kalau di dalam orang Jawa ya, kalau orang Jawa itu ya, kita kan orang Jawa. Ada pepatah yang mengatakan bahwa adining diri saka gumantung lati, adining sarira gumantung saka busana. Wah, apa itu yang artinya? Kurang lebihnya berarti bahwa kepribadian seseorang itu dilihat dari tutur katanya, sikap tingkah lakunya, bahkan juga dari penampilannya. Dari penampilannya juga, jadi keseluruhan gitu ya. Dari tutur kata, penampilan, dan semuanya. Nah, tadi disebutkan ada dari penampilan ya. Tata krama dalam penampilan itu yang sesuai dengan SMK 3 itu seperti apa? Mungkin bisa jelaskan Ibu Win Kuswinarni? Baik, kalau di SMK 3 itu tata krama dalam penampilan tentunya harus mematuhi peraturan yang ada di SMK 3. Nah, seperti apa itu Bu? Seperti contohnya berpakaian di hari Senin dan Selasa itu menggunakan atribut lengkap. Atribut lengkap? Ya, dengan lokasi, papan nama, berdasi, bersepatu hitam, menggunakan ikat pinggang, kemudian sepatu hitam. Sepatu hitam.
dan dimasukkan agar kelihatan rapi. Iya, kadang kan ikut-ikut di sinetron gitu ya, bajunya dikeluarkan gitu. Iya. Kalau di SMK 3 dimasukkan ya. Iya. Kalau hari Rabu itu menggunakan pakaian batik dengan identitas sekolah. Batik identitas. Iya. Kalau hari Kamis itu menggunakan pakaian batik bebas. Batik bebas, ya. Kalau hari Jumat itu menggunakan pakaian pramuka. Iya. Dan mungkin di SMP kita kan di SMP sekolahnya sampai Sabtu, kalau di SMK nanti sampai Jumat saja. Dan terakhir tadi pramuka ya, Bu ya. Iya. Dan untuk ini Bu, itu kan tadi pakaian. Sekarang mungkin dari rambut mungkin ada aturan khusus di sini? Ada aturannya. Itu harus semi bros. Semi bros. Iya, kalau diingat perempuan ya, semi bros. Kalau perempuan itu menggunakan jilbab dan menggunakan ciput agar kelihatan rapi. Agar kelihatan rapi. Iya. Pakai jilbab dan juga ciput supaya rambutnya nggak keluar-keluar ya Bu ya. Iya, betul. Nah, masa SMK kan mereka termasuknya remaja ya Bu ya. Kadang ingin berpenampilan gimana gitu ya, menor gitu, itu boleh nggak Bu? Kalau itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, penampilannya harus sederhana, tidak boleh memakai kosmetik, tidak boleh memakai lipstik atau menggunakan bulu mata, itu tidak boleh. Bulu mata, eyeshadow. Iya, tidak boleh. Tidak boleh karena mereka kan kesini tujuannya untuk belajar ya, bukan betul. Untuk berpesta. Untuk berpenampilan. Kecuali memang harus tampil di ada ya, acara. apa adanya karena kita mau belajar. Iya, kalau mau belajar apa adanya. Tapi kalau ada pertunjukan mungkin make up itu untuk pertunjukan saja. Ya, betul Pak Sony. Itu dari segi tampilan luar. Nah, sekarang tata krama dalam bergaul itu yang baik itu gimana ya? Mungkin Ibu Retno bisa? Bisa saya jawab ya, Mister. Dalam bergaul itu paling utama, paling penting. Paling utama, ini penting banget ya? Iya, paling penting banget. Karena kita dalam bermasyarakat ataupun di kampung gitu, kita pasti bertemu dengan teman. Teman. Ya. Nah, dengan teman. Kalau di sekolah sendiri, Mister, berarti kita akan bertemu dengan guru. Iya, ya, guru. Dengan guru. Nah, di situ kita harus menanamkan tata krama. Iya. Tata krama yang baik yaitu pada saat ketemu guru kita harus menyapa. Menyapa yang baik. Seperti apa? Menyapa yang baik dengan selamat pagi Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Nah, seperti itu. Dan kita harus menerapkan 5S. 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 Nah, diperhatikan 5S itu apa aja S-nya? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan santun. Jadi nggak sembarangan gitu manggilnya ya? Tidak sembarangan. Contoh yang salah yang seperti ini. Salah, pada saat kita di jalan ketemu guru, karena kita sudah merasa akrab dengan guru, maka kita menyapanya dengan halo Pak Bo, Pak Bros. Nah, itu contoh yang salah. Tidak sesuai ya. Tidak sesuai. Itu bisa diterapkan tapi dengan teman. Ya, dengan teman mungkin karena dia merasa akrab gitu ya. Kalau kita dengan guru, walaupun kita akrab dengan guru, tapi itu ada batasannya. Iya, ada batasannya. Sebab guru itu adalah panutan kita, panutan anak-anak semua. Dan harus dihormati. Iya. Nah, kita kan sekarang menganut sistem daring mungkin ya, ke depannya, entah waktunya sampai kapan. Mungkin ada tata krama khusus Ibu Retno? Tata krama dalam daring gitu. Nah, selama pandemi kita akan belajarnya lewat online, maka kita nggak bisa menyapa secara langsung kan, Mister. Maka kita menyapanya mungkin melalui teks tulisan. Teks tulisan. Itu juga harus ada aturannya. Aturannya gimana? Iya, pertama kita harus mengucap salam. Tetap kita ketik assalamualaikum, terus lalu kita memperkenalkan diri, nama saya siapa? Dari kelas berapa? Mau mengajukan pertanyaan apa? Seperti Setelah pertanyaan selesai pun ditutup kembali. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum. Itu ya. Tetap walaupun online atau tatap muka, tata krama itu harus selalu diterapkan seperti itu. Nah, di sekolah ini kan tujuannya belajar ya. Dan mungkin
ada etika belajar juga mungkin, tata krama dalam belajar? Jadi kalau etika dalam belajar, karena kita masih dalam masa pandemi, otomatis belajarnya dari jarak jauh. Jarak jauh PJJ. Pembelajaran jarak jauh. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Retno, kalau pada saat mau bertanya kepada guru, ya tetap harus diperhatikan sopan santunnya. Kemudian kalau nantinya setelah masuk tatap muka, ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan atau diikuti oleh siswa. Mungkin yang perlu kita bahas atau saya sampaikan, yang pertama pada saat masuk. Iya. Jadi jam pelajaran itu dimulai jam 7, sehingga pada saat jam 7 ya otomatis siswa harus sudah siap berada di sekolah. Sudah masuk ya, di kelasnya. Karena aturannya pada saat jam 7 bel, kemudian pintu gerbang di depan akan ditutup. Oh iya, pintu depan sekolah ya. Iya, jadi siswa yang terlambat nanti harus menunggu dulu sekitar mungkin 10 menit lah ya. Iya. Nanti pintu gerbang dibuka baru siswa bisa masuk. Jadi kalau nantinya misalnya terlambat, lihat pintu gerbang sudah ditutup, jangan langsung balik kanan. Iya. Harus nunggu dulu ya. Tunggu dulu. Harus nunggu dulu. Bukan berarti ditutup pintu gerbang tidak gitu. boleh masuk. Anak tidak ya? boleh masuk, ya. Tapi harus nunggu dulu karena tetap diizinkan untuk masuk. Kemudian nanti akan ditangani oleh petugas kesiswaan ya. Petugas kesiswaan ya. Kemudian nanti juga ada bimbingan dari guru BK. Jadi alurnya nanti ada petugas kesiswaan dulu, lalu nanti dibawa ke BK untuk diberi bimbingan. Dibimbing oleh guru BK. Kemudian kalau misalnya siswa sakit atau izin, ada keperluan juga harus memberikan informasi kepada sekolah. Bisa dengan surat izin. Surat izin ini pun harus diketahui oleh orang tua. Iya. Kemudian kalau tidak ada keterangan apa-apa, berarti akan dianggap alpa, tidak masuk, tidak ada keterangan, dan itu nanti juga ada sanksi. Ya, sanksi kaitannya dengan poin pelanggaran itu. Nah, ngomongin sanksi, mungkin setiap sekolah berbeda ya. Nah, mungkin bisa jelaskan apa sih fungsi sanksi sebetulnya gitu, Ibu? Yang jelas itu sanksi untuk tujuannya mendisiplinkan siswa, Pak Sony. Mendisiplinkan siswa. Iya. Ya supaya siswa tertib. Jadi mungkin yang melanggar peraturan supaya tetap mengikuti peraturan disiplin. Perlu ada sanksi gitu ya. Supaya tidak mengulanginya lagi. Kembali. Mungkin bisa saya tambahkan ya Pak Sony, untuk sanksi ini bukan guru BK yang memberikan sanksi. Itu yang mungkin persepsi yang salah selama ini. Karena selama ini banyak siswa yang masih memahami bahwa BK itu polisi sekolah. Polisi sekolah itu tidak benar. Itu yang harus dihilangkan. Pemahaman seperti itu. Karena yang benar adalah BK itu sahabat anak-anak ya Bu Sahabat ya. Anak-anak sahabat ya. anak-anak. Jadi jangan takut gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau anak-anak misalkan ada masalah nih Mister, harus jangan dipendam sendiri. Datang ke BK, nanti insya Allah kita akan mencarikan solusinya ya Bu Nuning ya, Bu Win ya. Iya betul. Karena saya tambahkan sedikit, karena tugas utama guru BK adalah membimbing atau membantu mencarikan solusi. Bagi siswa yang bermasalah. Nah, contoh seperti tadi, masalah di awal tadi, masalah contoh terlambat. Iya. Nah itu di BK itu bukan diberi sanksi sebenarnya, tapi kita diberi mencarikan bimbingan. solusinya. Iya. Biar Terlambatnya besok-besok, kenapa? Biar anak tersebut tidak melanggar lagi. Cari penyebabnya dulu. Iya. Apa kesiangan atau apa supaya besok tidak kesiangan lagi. Yang jelas Pak Sony, di BK itu membimbing siswa supaya ada suatu perubahan yang lebih baik lagi Pak Sony. Perubahan yang lebih baik ke depannya. Jadi dari masuk sekolah ini nanti setelah lulus
menjadi pribadi yang lebih Baik baik lagi. lagi. Seperti visi kita ya, Mister ya. Iya. Visi SMK Negeri 3 Pekalongan. Oke. Demikianlah percakapan kita tentang tata krama dan tata tertib di sekolah SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu dari perbincangan kita. Dan jangan lupa kalian bisa membagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke, dan sampai berjumpa di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.